PPKM level 4 akan berakhir pada Senin hari ini. Ini keputusan pemerintah tentang kelanjutannya. Kalau betul-betul dilakukan lockdown, baru virusnya itu hilang. Tapi kalau sekarang agak berat saya membayangkan puncaknya tuh sampai kapan gitu. Ini antara mati kelaparan atau mati kena COVID, karena mereka nggak punya pilihan. Nah sekarang dalam keadaan seperti ini, saya punya tanggung jawab lagi. Nah itu juga saya pikirkan nggak gampang, orang gampang sederhana aja, nggak kan juga ada tanggung jawab moral dari saya kok. Belum bisa dihentikan ini gitu. Tapi tetap aja ada kegalauan itu. Nah sekarang ini jadi kalau saya lihat orang terlalu mengkritik itu saya sedih aja. Orang berkomentar nggak boleh, padahal dikasih makan pun nggak sama negara tuh. Tapi di Indonesia itu dilarang orang berkomentar. Itu artinya pembungkaman juga, pembungkaman demokrasi. COVID dimanfaatkan pemerintah untuk membungkam orang berkomentar. Padahal orang ingin membangun solidaritas. Jadi pemerintah sebetulnya juga lakukan semacam otoritarianisme kan, karena mau mengendalikan opini dari dalam istana aja. Padahal rakyat itu bisa nonton opini dunia tuh di channel-channel YouTube, dan semua tahu bahwa Indonesia sebetulnya memang buruk, apa yang mau ditutupi. Jadi ini keadaan kita tuh, padahal dalam keadaan darurat segala hal harusnya bisa dicobakan atau diupayakan itu. Kecuali pemerintah mengatakan oke, kedaruratan ini kami yang tanggung, maka karena itu semua nggak boleh bicara kecuali pemerintah, karena pemerintah siapin seluruh peralatan kesehatan, jaminan gaji yang dibayarkan dulu oleh negara. PPKM level 4 akan berakhir pada Senin hari ini. Ini keputusan pemerintah tentang kelanjutannya. Suasana Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Pada Minggu 11 Juli 2021, masa berlaku pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 akan berakhir pada Senin 9 Agustus 2021 hari ini. Masa berlaku pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 akan berakhir pada Senin 9 Agustus 2021 hari ini. Lalu bagaimana kelanjutan PPKM level 4 pun bakal ditentukan hari ini, apakah akan diperpanjang kembali atau tidak. PPKM darurat yang kemudian berganti nama menjadi PPKM level 4 mulai diperlakukan sejak 3 Juli 2021 untuk menghadapi lonjakan kasus COVID-19 di sejumlah daerah di Indonesia. Warganet juga mulai menanyakan apakah PPKM diperpanjang atau tidak di media sosial. Sementara itu juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jody Mahardi menyebutkan belum ada keputusan terkait PPKM level 4 diperpanjang atau tidak. Akan ada rakor untuk evaluasi PPKM Jawa Bali, kata Jody, mengutip Kompas.com Minggu 8 Agustus 2021. Sebelumnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin rapat terbatas evaluasi perkembangan dan tindak lanjut PPKM level 4 pada Sabtu 7 Agustus 2021. Dari hasil evaluasi, ia menyampaikan bahwa ada pergeseran lonjakan kasus COVID-19 di luar Jawa Bali. Selama 2 minggu terakhir ini, saya melihat penambahan kasus-kasus baru di provinsi-provinsi di luar Jawa Bali terus meningkat, kata Jokowi melalui siaran di YouTube Sekretariat Presiden. Dari catatan Kementerian Kesehatan, per Sabtu 7 Agustus 2021, ada 31.753 penambahan kasus baru, sehingga total kasus secara nasional mencapai 3.639.616 kasus. Terdapat 5 provinsi dengan angka kasus cukup tinggi, yaitu Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Papua, Sumatera Barat, dan Riau. Ia menyampaikan per 25 Juli 2021 wilayah di luar Jawa Bali berkontribusi atas 13.200 kasus atau 34% dari kasus baru secara nasional. Angka ini naik per 1 Agustus 2021 menjadi 13.589 atau sekitar 44% dari total kasus baru. Sementara per 6 Agustus 2021 angka kasus di luar Jawa Bali meningkat 10%. Dengan 21.374 kasus atau sekitar 54% dari total kasus baru secara nasional. Jokowi pun memperingatkan pemerintah daerah dan institusi terkait agar mewaspadai lonjakan kasus ini. Hati-hati kenaikan dalam 2 minggu ini, ujar Presiden. Melihat masih tingginya angka infeksi COVID-19, Jokowi menyarankan agar pemerintah daerah dan institusi terkait untuk memperkuat penanganan pandemi. Beberapa hal yang ia tekankan meliputi: 1.
mobilitas masyarakat. Jokowi secara khusus meminta kepada jajaran pemerintah untuk membatasi mobilitas masyarakat. Pembatasan mobilitas di daerah dengan lonjakan kasus tinggi ini menurut Jokowi dilakukan minimal selama 2 pekan. Artinya mobilitas manusianya yang direm paling tidak 2 minggu, tutur Jokowi. Kedua, testing dan tracing. Selain membatasi mobilitas, Jokowi menilai Indonesia perlu meningkatkan kapasitas testing dan tracing. Apalagi seseorang telah terkonfirmasi positif COVID-19, maka perlu segera ditelusuri kontak eratnya. Segera ditemukan siapa orang-orang yang memiliki kasus positif ini. Merespon secara cepat karena ini berkaitan dengan kecepatan. Kalau enggak, orang yang punya positif udah kemana-mana, nyebar kemana-mana, segera temukan, kata dia. 3. Isolasi. Jokowi meminta kepada pemerintah provinsi dan daerah untuk menyediakan tempat isolasi terpusat bagi masyarakat. Ini tugasnya gubernur, bupati, wali kota untuk menyiapkan isolasi terpusat di kota masing-masing, ujar dia. Adapun terkait penanganan pasien yang menjalani isolasi mandiri, bisa memanfaatkan telemedicine atau konsultasi kesehatan melalui telepon. Libatkan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Ini terutama dalam penanganan pasien, imbu Jokowi. 4. Vaksinasi. Terkait distribusi vaksin, Jokowi meminta pada pemerintah provinsi dan pemerintah daerah untuk segera melakukan vaksinasi kepada masyarakat. Salah satu kendala vaksinasi adalah tidak adanya stok vaksin di daerah-daerah. Oleh sebab itu, apabila dosis vaksin sudah tersedia, maka bisa langsung disuntikan kepada masyarakat. Vaksin ada, jangan sampai kalau gubernur mendapatkan vaksin, bupati atau wali kota mendapatkan vaksin, jangan biarkan vaksin itu berhenti sehari 2 hari, langsung suntikan kepada masyarakat. Habis, minta pusat lagi. Jangan ada stok vaksin terlalu lama, terang Jokowi. Berikut sebaran 26.415 kasus baru COVID-19 yang diumumkan pemerintah Indonesia pada Minggu 8 Agustus 2021. Jawa Tengah menjadi provinsi dengan tambahan kasus COVID-19 terbanyak, disusul Jawa Timur dan Jawa Barat, sehingga total kasus infeksi corona di Indonesia berjumlah 3.666.031. Sementara itu, kasus sembuh pada minggu kemarin bertambah 48.508, sehingga totalnya menjadi 3.084.702 kesembuhan. Adapun kasus kematian harian bertambah 1.498 jiwa, sehingga total mencapai 107.96 jiwa. Sementara itu, total kasus aktif hingga saat ini mencapai 474.233. Berikut sebaran kasus COVID-19 di 34 provinsi di Indonesia, Minggu 8 Agustus 2021. Jawa Tengah 4.693, Jawa Timur 2.537, Jawa Barat 2.248, DKI Jakarta 1.649, Kalimantan Timur 1.576, Sumatera Utara 1.406, DI Yogyakarta 1.194, Bali 1.184, Riau 1.154, Sulawesi Tengah 843, Kalimantan Selatan 817, Sumatera Barat 778, Sulawesi Selatan 735, Nusa Tenggara Timur 721, Sulawesi Utara 510, Lampung 497, Bangka Belitung 476, Banten 450, Sumatera Selatan 394, Kalimantan Utara 329, Kalimantan Tengah 294, Aceh 285, Kalimantan Barat 223, Nusa Tenggara Barat 213, Maluku Utara 132, Bengkulu 107, Gorontalo 104, Sulawesi Tenggara 102, Papua 94, Papua Barat 68, Sulawesi Barat 55, dan Maluku 5.